Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Jalul Haq. Kali ini saya akan mereview pertemuan 7 dari mata kuliah keamanan jaringan komputer mengenai eh, klien server. Kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan pertama tuh eh, pemrograman jaringan modern saat ini sekarang itu berbasis modelnya klien server. Dari sebagian besar kasus, ya, server biasanya biasanya itu yang mengirim data dan sedangkan klien itu yang menerimanya seperti itu. Terus dari pembahasan model klien server sendiri tidak akan terlepas dari yang namanya konsep sistem terdistribusi. Sebab klien server merupakan model dasar dari sistem terdistribusi itu sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua ada dua organisasi yang menstandari pemrograman jaringan atau pemrograman jaringan dan protokol internet. Yang pertama itu Internet Engineering Task Force atau IETF, IETF, IETF gitu ya. Ada apa sih contohnya? Contohnya tuh ada TCP/IP, SMTP dan lain-lain. Gitu. Terus yang kedua tuh ada World Wide Web Consortium. Contohnya tuh ada HTTP, HTML, XHTML, eh, X, X, MATML, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan soket. Soket itu merupakan bagian antarmuka pemrograman aplikasi atau biasanya atau API gitu ya, yang digunakan dalam pengembangan aplikasi jaringan. Soket memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk membuat koneksi jaringan, mengirim data, menerima data, dan melakukan komunikasi jaringan lainnya. Terdapat dua jenis uh, soket utama itu ya. Yang utamanya dari soket itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada connection oriented socket. Jenis soket ini memerlukan pembuatan koneksi sebelum data dapat dikirimkan. Contohnya uh, Transmission Control Protocol atau TCP. TCP ya. Yang kedua itu ada connectionless socket. Soket sendiri itu untuk connectionless socket itu kembalikan dari connection oriented socket. Jadi soket ini tidak memerlukan koneksi sebelum data dikirimkan. Seperti yang contohnya itu ada UDP, User Datagram Protocol. Oke, selanjutnya itu ada blok diagram dari soket. Untuk contohnya tuh seperti ini ya. Ibaratkan ini soket. Oh sorry, soket. Ketika soket ini disambungkan, maka si klien dan si server ini akan dapat saling terhubung, dapat saling bertukar pesan seperti itu. Dan ketika si soket ini disambungkan, maka akan saling terputus koneksinya. Jadi tidak terkoneksi lagi, dan tidak dapat saling mengirim pesan lagi seperti itu untuk analoginya. Terus di sini ada hubungan klien dan server. Untuk hubungan klien dan server sendiri, misalnya di sini si klien tuh mengirim pesan ke server. Nanti di session project tuh ada yang namanya request object. Nah, di sini server tuh akan menangkap pesan tersebut seperti itu. Nah, nantinya si server akan membalaskan pesan tersebut ke klien yang namanya tuh respond object gitu ya. Nah,
Klien ini server. Jadi, untuk ini untuk application object. Oke, selanjutnya pemanggilan sistem soket untuk protokol connection oriented. Jadi yang pertama tuh ada soket di sini tuh untuk mendefinisikan uh, dari communication-nya. Yang kedua ada bind atau bin. Ya, itulah di sini itu untuk mengaitkan atau uh, mengkoneksikan alamat dari IP address-nya. Gitu ya. Ada listen, ada accept ini untuk menerima request daripada si klien tersebut. Di sini yang kiri ini untuk server, yang kanan ini untuk klien. Jadi konsepnya dari ini itu, jadi si server tuh akan apa? Jadi sifatnya tuh kayak first come first service seperti itu. Jadi ketika ada pesan yang masuk duluan, maka pesan itu akan dibalas duluan juga sesuai antriannya seperti itu. Jadi accept first client connection request on queue. Nah, ketika si klien mengirim data atau request ke server akan membacanya, dilanjutkan server akan di sini tuh proses request gitu ya. Proses request, kemudian si server akan membalasnya, reply ya, data reply, terus si kliennya akan membaca lagi gitu. Konsepnya seperti itu ya. Terus selanjutnya tuh ada yang connectionless. Connectionless kurang lebih sama seperti yang connection oriented, cuma bedanya seperti ini, soket ini tidak membutuhkan koneksi sebelum data dikirimkan. Jadi si kalau si connection oriented itu memerlukan harus connect dulu atau membutuhkan koneksi dulu sebelum mengirimkan data ke si server. Kalau di sini enggak. Jadi si klien langsung ke bind atau mengaitkan IP dari si servernya, terus uh, langsung mengirim data request gitu ya. Kalau sini kan, kalau untuk connection oriented kan kita si klien tuh harus mengkoneksikan dulu gitu ya. Establishment establishment connection ini langsung ya. Socket bind listen read close. Kalau sini harus koneksikan dulu, save seperti itu. Terus untuk selanjutnya tuh ada tabel pemanggilan soket sistem. Untuk tipenya, untuk connection yang oriented server, yang untuk servernya tuh stabilize-nya blind, piston, or accept. Terus untuk yang send-nya tuh seperti apa? Jadi send-nya tuh bisa write or send to. Terus receive-nya atau menerimanya read or receive form. Receive form gitu ya. Jadi servernya sendiri sama ya. Cuma bedanya di stabilize-nya. Ini untuk udah koneksi ya. Nah, ini sama. Beda sama yang bind gitu. Sorry, yang connectionless. Nah, kalau connectionless tuh stabilize dari si client dan servernya tuh sama pakai bind seperti itu ya. So, untuk saya send dan receive sama ya. Seperti send to dan receive juga sama bisa. Oke. Selanjutnya tuh kita langsung ke praktiknya ya. Kita praktiknya dulu ke yang TCP. Di sini saya kebetulan sudah
eh, menyiapkan bahannya ya. Oke. Nah, di sini kita harus memastikan port yang akan disambung itu berapa. Jadi kita harus menyamakannya dengan si klien. Seperti itu ya. Nah, untuk di sini tuh IP dari si servernya sendiri. Berapa sih IP dari servernya? Kita bisa cek di CMD, command prompt ya. Caranya tuh IP config. Oke, berapa sih IP-nya? IP-nya tuh ini ya, terus 92.168 183.174. Oke, langsung kita coba jalankan. Sorry. Uh, oh sorry ya. Kita harus jalankan dulu. Ini yang pertama kita harus jalankan dulu si servernya. Itu. Kenapa tadi error? Eh, bentar, bentar. Lines, oke. Coba lagi. Nah, di sini si server tuh menunggu koneksi dari klien. Kita coba koneksikan dulu dari kliennya. Chat koneksi. Oke, error. Masih error. Coba itu. Ini 8. Udah sama. 4. Coba clear dulu. Sebentar, sebentar. Oh ya, ini ya. 2002 save dulu. Dulu ini dok 2. Kita coba run ulang yang servernya. Oke, akan menunggu koneksi dari klien. Kita coba run kliennya. Nah, ya, oke ya. Jadi di sini kita udah terkoneksi ke si server, klien server. Kita coba kirim pesan dari klien untuk server dengan misalnya halo ini klien. Oke, udah. Kita coba lihat apakah pesannya sudah terkirim. Oke, udah terkirim. Pesan dari klien, halo ini klien. Oke, terus kita lakukan pembalasan dari server. Halo, ini server. Saya, nah, ini kalau kita sudah mau tidak mau lagi mengirim pesan ke server, kita bisa ketik dah lah. Kita bisa rubah juga atau jadi keluar atau salah. Lah, atau sudah lagi tidak terkoneksi ke server. Oke, seperti itu. Nah, untuk di sini, ini ada angka ini tuh adalah ukuran buffer pesan yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dari klien server. Jadi buffernya sendiri itu ukurannya 1024 ya. Terus si buffer tuh, jadi buffer itu adalah penyimpanan sementara ya. Penyimpanan sementaranya ya buffer itu sendiri. Jadi ada di sini 1024. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke
yang UDP. Masuk UDP, kita close dulu yang ini. Close dulu. Close dulu. Ya. Kita coba koneksikan dulu yang UDP-nya. Putuskan dari klien. Coba di kliennya. Oke. Sebentar. Ya, code-nya 12345. Code-nya 12345. Oke, untuk yang jadi sendiri di sini tuh ada perbedaan secara stok di gram. Ya, seperti itu. Kita coba kirim pesan untuk server. Tes ini klien. Apakah akan terkirim? Oke, terkirim ya. Oke, ini server. Kita coba membalas pesan dari kliennya. Terus terkirim. Oke, ini server. Oke, berarti sudah terkirim. Oke, mungkin seperti itu untuk uh, untuk praktikum atau review dari pertemuan 7 saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.